Militer Iran melakukan balasan terhadap Donald Trump setelah 3 fasilitas nuklir Teheran digempur Amerika Serikat. Iran meluncurkan 2 serangan sekaligus terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan Irak. Iran dilaporkan menembakkan 19 rudal ke arah pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni malam waktu setempat. Pangkalan utama Amerika Serikat di Qatar tersebut setidaknya menampung 10.000 personel militer AS. Pangkalan ini mencakup markas depan Komando Pusat Amerika Serikat serta pasukan operasi khusus dan udaranya. Juru bicara militer Qatar, Mayor Jenderal Shayeh Al-Hajri, menjelaskan bahwa 7 rudal pertama ditembakkan dari Iran dan semuanya berhasil dicegat oleh pertahanan udara Qatar di atas perairan antara kedua negara. Setelah itu, Iran kembali meluncurkan 12 rudal tambahan. Dari jumlah tersebut, 11 berhasil dilumpuhkan di wilayah udara Qatar, sementara 1 rudal berhasil lolos dan menghantam fasilitas di dalam pangkalan Al-Udeid. Belum diketahui secara pasti seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan dari rudal yang berhasil lolos tersebut. Kendati demikian, Al-Hajri memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Adapun pernyataan militer Qatar ini sedikit berbeda dengan klaim dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya menyebut hanya 14 rudal yang ditembakkan, 13 diantaranya berhasil ditembak jatuh dan 1 sisanya dibiarkan karena dianggap tidak mengancam. Pasca serangan, Kementerian Dalam Negeri Qatar mengonfirmasi kondisi wilayahnya kini telah stabil. Kementerian Dalam Negeri Qatar mengatakan semua otoritas bekerja dalam koordinasi untuk memastikan keselamatan masyarakat. Sementara itu, Majed Al-Ansari, penasehat dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, mengecam keras serangan rudal Iran yang menargetkan pangkalan udara Al-Udeid. Serangan ini disebut pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, wilayah udara, dan hukum internasional Qatar. Al-Ansari menilai serangan ini sebagai pelanggaran serius terhadap piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan norma-norma internasional. Secara terpisah, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, telah buka suara setelah negara itu menyerang pangkalan Amerika Serikat di Qatar dan Irak. Dalam pernyataan resminya, serangan tersebut menjadi wujud bahwa Iran tidak menyerah terhadap agresi apapun. Selain itu, Khamenei juga menegaskan Iran tidak menerima menjadi target negara manapun. Sementara itu, secara terpisah, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau YRGC menegaskan serangan ke Al-Udeid menjadi wujud bahwa pangkalan dan aset militer AS di Timur Tengah justru menjadi sebuah titik lemah alih-alih kekuatan. YRGC juga mewanti-wanti jika serangan terus dilancarkan ke Iran, maka militer Amerika Serikat di Timur Tengah bakal runtuh. Selain itu, serangan ini juga menjadi awal untuk penghapusan negara Zionis. Allahu Akbar. Madam. بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره فرماندهان شهید و شهدای اخیر حملات رژیم صهیونیستی در پاسخ به اقدام وحشیانه رژیم پلید آمریکا در بمباران چند مرکز هسته‌ای ایران و در آستانه ماه محرم الحرام عملیات بشارت فتح را به اذن الله شروع کنید. یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله موفق و مؤید باشید.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak mengklaim Iran dan Israel sepakat gencatan senjata total setelah terlibat peperangan sejak 13 Juni lalu. Pengumuman ini disampaikan Donald Trump pada Senin 23 Juni waktu setempat. Adanya sikap ini dibuat setelah sebelumnya Iran sempat melakukan serangan rudal ke pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar. Sebelumnya, konflik bersenjata ini telah berlangsung selama hampir 2 pekan. Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan total antara Israel dan Iran yang ia harap akan menjadi permanen. Menurut Donald Trump, gencatan senjata ini dijadwalkan akan dimulai dalam waktu sekitar 6 jam. Trump mengatakan bahwa kedua negara akan diberi waktu untuk menyelesaikan misi-misi militer yang masih berjalan sebelum gencatan senjata diterapkan secara bertahap. Sikap gencatan senjata yang dilakukan menandai upaya terbaru dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Dalam unggahan itu, Donald Trump juga berikan selamat kepada kedua negara karena memiliki keberanian dan kecerdasan untuk mengakhiri perang 12 hari. Setelah pengumuman gencatan senjata Iran Israel, Donald Trump kemudian menghubungi Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Saat dikomunikasi tersebut, Trump meminta Al Thani untuk membujuk Iran menyepakati gencatan senjata. Al Thani kemudian memastikan bahwa Iran menyepakati usulan gencatan senjata yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, belum ada konfirmasi dari Israel mengenai gencatan senjata yang diklaim Trump tersebut. Setara Iran telah merespon pernyataan Trump dengan menyebut AS dan Israel telah berbohong. Penasihat Ketua Parlemen Iran, Mahdi Mohammadi, mengatakan tujuan Trump mengklaim gencatan senjata hanya untuk menurunkan kewaspadaan dari Iran, sehingga Amerika Serikat disebutnya bisa meningkatkan ketegangan. Tehran Times juga mencatat Donald Trump sebelumnya berbohong tentang perlunya waktu 2 minggu untuk memutuskan apakah akan menyerang situs nuklir Iran. Tehran Times juga menyebut Trump melibatkan Iran dalam pembicaraan tidak langsung selama 2 bulan, sementara ia telah memutuskan akan meminta Israel menyerang infrastruktur nuklir, militer, dan sipil Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.